jalan sama anaknya kan. Lek, ketemu nih, Lek, mau kemana? Dia mau sambil bawa kayu bakar gitu. Oh, mau ke sana, mau ke Gunung Lawu. Mau ngapain? Mau nyembelih dia, mempersembahkan korban. Loh, dombanya mana? Kamu dombanya. Yang padang belantara itu dibawa ke tanah yang penuh susu dengan madu. Dan untuk memelihara tanah yang penuh susu dengan madu ini agar ada damai sejahtera, shalom Tuhan, dan ada keadilan di sana, dan ada Eden, kerajaan Allah turun di atas tanah susu dan madu ini. Mereka memerlukan Torah, ya, supaya terpelihara. Jadi kalau kita membaca sebuah Torah, kelihatannya betul ya, bunuh homoseksual, bunuh yang selingkuh, bunuh rajam batu, nyebut nama Tuhan salah, pokoknya bunuh. Dalam kita itu pemandangan kita hari ini, itu yang kita pahami hari ini. Ingat, ini ceritanya adalah dari zaman Abraham ya, dan zaman Musa. Ya, secara lengkap Torah itu ditulis di zaman Musa. Artinya itu antara 4000 tahun yang lalu. Ya, yang mau sunat aja sunatnya pakai pisau batu, bukan pakai laser. Jadi masih zaman peralihan, zaman besi, zaman batu ke zaman besi. Ya, zaman itu kita harus memahami ya, di mana mempersembahkan seorang anak kepada dewa-dewa mereka itu hal yang sangat lazim. Jadi kalau Anda lihat tetangga lagi jalan sama anaknya kan, Lek, ketemu nih, Lek, mau kemana? Dia mau sambil bawa kayu bakar gitu. Oh, mau ke sana, mau ke Gunung Lawu. Mau ngapain? Mau nyembelih dia. Itu tuh wajar zaman itu, Anda jangan kaget. Kalau zaman sekarang mau nyembelih dia, horor itu buat ada bisa amal. Kalau zaman itu, Lek, kundur, Lek, Arab nyembelih bocah iki loh. Ngomongin sana Arab nyembelih bocah iki loh. Sambil dibawa di teng-teng anaknya, mau disembelih itu loh. Kayak sambil nyembelih kambing gitu loh. Zaman itu wajar. Satu keluarga besar, bukan satu suku, satu keluarga besar pasti satu anak itu korbanin. Anak yang paling pertama, yang paling spesial seperti itu. Tapi zaman itu anak itu bangga kalau dipersembahkan. Coba lihat Ishak dituntun sama Abraham. Ya, kalau bahasa kerennya kan bilangnya, Daddy, kita mau kemana, Daddy? Kita mau ke sana, nak, mempersembahkan korban. Loh, dombanya mana? Ya kamu dombanya. Santai aja, zaman itu santai, saudara. Wah, takut tidak. Zaman itu bangga. Itu benar bangga ya, dalam sejarah itu suatu kebanggaan seorang anak yang dipersembahkan kepada dewanya. Ya. Nah, jadi itu satu hal yang lazim ya. Kalau zaman sekarang nyembelih kambing aja, kamu berani nyembelih kambing? Oh, ini jangan nyembelih anak ini. Zaman itu, jadi Anda harus memahami ada kultur itu di zaman itu. Jadi ketika Anda membaca Torah yang sebagai hukum, supaya orang Israel itu bisa hidup di situ. Jadi bukan supaya orang Israel bisa masuk ke Kanaan, bukan. Orang Israel setelah masuk ke Kanaan, maka Torah itu membuat mereka bisa hidup. Ya, jadi bukan karena melakukan Torah orang Israel, bukan, tapi supaya mereka bisa survive. Ya, jadi beda ya. Kalau agama-agama melakukan hukumnya supaya Anda bisa masuk surga, tetapi di dalam tradisi orang Israel ini, Anda itu sudah tinggal di tanah penuh dengan susu dan madu. Nah, supaya Anda tetap jangan terpelanting keluar dari situ, Anda lakukan kembali ya, lakukan Torah itu supaya Anda terpelihara, diberkati ya, lihat umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri, supaya kamu tetap ada di situ. Karena sudah ada di tanah yang penuh dengan susu dan madu. Ingat ya, kalau agama lain mengajarkan, kamu lakukan perintah Tuhanku, maka kamu nanti akan hidup enak, supaya kamu hidup enak. Nah, kalau di dalam Torah, kamu ini sudah hidup enak sekarang. Kamu mau enak kan sekarang? Iya enak. Kamu mau nggak? Bisa nggak selamanya di sini? Ya bisa. Lakukan ini supaya terpelihara
kamu di sini. Karena begitu kamu tidak lakukan, maka kamu akan otomatis, bukan aku, tapi otomatis kamu sedang memilih yang di sana. Rusak tanahmu, kamu merusak tanahmu sendiri. Gitu ya. Kamu akan merusak tanahmu sendiri. Kamu akan merusak hidupmu sendiri ketika kamu tidak menjaganya dengan cara ini. Jadi kamu enak sekarang? Enak. Ya, kamu pengen nggak selama-lamanya enak begini? Pengen. Lakukan ini. Gitu ya. Jadi kita sudah di dalam. Kita ini sudah di taman Allah. Ya. Perintah-perintah Tuhan. Supaya Anda bisa hidup terus di situ. Begitu Anda keluar, hidup bukan susah. Karena di dalam kerajaan Allah itulah maka kita mendapat perlindungan. Ada hak konstitusi. Karena kita mengikuti konstitusi, maka ada hak yang kita peroleh dari konstitusi yang kita ikuti. Saya tidak mengikuti konstitusi negara Indonesia. Saya tidak bisa memperoleh hak-hak sebagai warga negara Indonesia. Kalau Anda tidak mengikuti sebuah konstitusi sebuah negara tersebut di Indonesia, maka Anda nggak bisa. Saya mengikuti konstitusi negara Eropa dan saya menikmati hak-hak saya sebagai warga Eropa. Nangkep ya? Bukan Anda sekarang, Anda kan pengen menikmati seperti di Eropa kan? Wah, sekarang Anda di Indonesia mengikuti konstitusi Eropa. Anda bisa, terus masuk Eropa Anda bisa. Anda ke sini dulu. Anda sudah sampai sini, supaya jangan Anda diusir dari sini, ikutilah konstitusi negara ini. Gitu ya. Semoga saudara paham. Itulah Torah. Itulah makna melakukan hukum Torah. Ya, Anda pergi dulu ke dalam tanah susu dan madu dan lakukanlah Torah di situ dalam hidupmu. Anda masuk di dalam kerajaan Malkut Elohim, kerajaan Allah. Ikuti konstitusinya supaya Anda jangan diusir keluar dari situ. Tapi kalau Anda tidak melakukan konstitusi, Anda diusir keluar. Itulah sebabnya ketika orang Israel meninggalkan, menyangkal Torahnya, dia mendua hati, maka dia terusir. Mengapa? Karena konstitusinya mereka rusak. Mereka tidak punya lagi nilai-nilai kedisiplinan bersama. Tidak punya lagi karakter bangsa. Mereka tidak punya lagi satu kesetiaan satu sama lain. Karena ketika saat itu mereka saling punya misi sendiri-sendiri. Yang satu mau menyebarkan Asitoret, yang satu menyebarkan Baal, satu menyebarkan Dagon. Dan saat itu kacau negara itu. Karena saat itu yang namanya agama itu, ya, itu benar-benar sebuah kehidupan yang merasuk dalam hidup mereka. Senggol bacok. Ya cuma itu agama itu senggol bacok, ya benar-benar senggol bacok. Nah, ketika orang itu berubah setia dari Yehova Elohim, ya mereka masing-masing mengusung agamanya sendiri-sendiri. Hancur saat itu mereka berubah setia, gitu ya. Makanya hancur negaranya. Udah dia domba, masuk lemah. Yang satu nyembah Allahnya orang Asyur, Asyur masuk, ya dia akan berpihak pada Asyur, karena dia akan pergi kiblatnya ke Asyur. Yang satu berpihak pada orang Filistin, karena dewanya orang Filistin. Makanya ketika orang-orang Israel Samaria ini diusir, 10 suku diusir, mereka lenyap hilang. Tapi orang Yahudi bertobat, dia menyembah Yehova Elohim. Ketika dia terusir dari tanahnya, dia menyembah kepada Yehova Elohim, dan Tuhan di pembuangan itu pun Tuhan angkat mereka. Di pembuangan pun karena mereka bertobat dan mereka kemudian melakukan Torah itu, walaupun harus disesuaikan, tapi mereka kembali kepada Torah, sehingga Torah itu disesuaikan di tanah yang bukan tanah mereka sendiri. Ya, di saat kita harus setia kepada Tuhan, tidak di dalam kondisi kita itu kan pilihan toh. Anda sekarang ini yang sedang hidup dalam baik-baik saja, Anda memilih untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan,
hidup di dalam kasih dan kekudusan, atau Anda memutuskan untuk ya nanti saja, kalau saya sudah lagi dalam penderitaan, saya baru melakukan kasih dan kekudusan. Itu kan pilihan. Bisa nggak kita sih tanpa penderitaan kita mengalami kasih dan kekudusan?